Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 161. Dari sini kita bisa melihat betapa lemahnya tubuh lelaki tua itu. Kerumunan di sekitarnya tidak bisa membantu tetapi berseru. Pemuda itu ingin lari untuk membantu, tetapi ditahan oleh Li Dong. Jangan khawatir, tidak apa-apa. Li Dong menggelengkan kepalanya. Pria muda itu menatap Li Dong dalam-dalam, tidak memaksa, dan berdiri diam di samping lagi. Dia juga bisa melihat bahwa dokter ini adalah orang yang baik. Seharusnya tidak membahayakan ayah dan anak mereka. Kalau tidak perlu menghabiskan begitu banyak waktu di sini. Mereka semua adalah yang terendah di masyarakat, dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Orang tua itu berdiri di sana untuk waktu yang lama sebelum bergerak maju lagi. Kali ini, dia berjalan lebih mantap, tanpa gemetar. Kemudian satu langkah lagi, dua langkah, tiga langkah. Selangkah demi selangkah. Setelah berjalan lebih dari selusin langkah, tubuh lelaki tua itu telah mampu menyesuaikan diri dan mengontrol keseimbangannya. Setelah melihat ini, Li Dong berkata dengan keras, "Orang tua, kodok melompat." Petik 2. Pria tua itu mengangguk, lalu berjongkok. Ledakan. Berdebar. Dia gagal melompat dan langsung jatuh ke tanah. Li Dong hanya merasa tangannya kosong. Pemuda itu telah melepaskan tangannya dan bergegas ke depan lelaki tua itu, mencoba mendukungnya. Kecepatannya bagus. Li Dong berpikir dengan terkejut. Dia bisa melihat bahwa pemuda ini belum pernah berlatih seni bela diri sebelumnya, dan dia hanya orang biasa. Namun, orang biasa dapat meledak dengan kecepatan seperti itu. Kualitas fisik ini sangat menakjubkan. Dia adalah seniman bela diri yang baik. Pada saat ini, pemuda itu berlari ke pria tua itu dan bertanya dengan cemas, "Ayah, bagaimana kabarmu?" "Saya baik-baik saja." Petik 2. Orang tua itu menggelengkan kepalanya, "Kamu biarkan aku pergi, aku akan terus kodok." Petik 2. Pemuda itu menggelengkan kepalanya dengan cepat, "Berhenti melompat, ayo pulang." Petik 2. Tidak. Petik 2. Pria tua itu menatapnya, "Itu dokter yang baik. Dia merawat saya untuk kebaikan saya sendiri. Kami ingin mendengarkannya. Tidakkah Anda ingin saya hidup beberapa tahun lagi?" Tidak ada yang mau menyerah harapan hidup, dan orang tua tidak terkecuali. Dia sangat ingin hidup, berharap untuk hidup sampai hari ketika putranya menikah. Dalam hal ini, dia akan terpana bahkan jika dia mati. Pemuda itu berhenti berbicara. Dia hanya menatap Li Dong dan menunggu keputusannya. Li Dong menggelengkan kepalanya, "Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa." Petik 2. Pemuda itu mengangguk, lalu perlahan melangkah ke samping. Bab 162. Namun, dia bergerak untuk melompat keluar kapan saja, jelas berusaha melindungi ayahnya yang akan jatuh. Orang tua itu bangun, dia berjongkok di sana, menopang tangannya di tanah, dan kemudian membanting dengan keras. Ambil langkah kecil, langkah yang sangat kecil. Namun, kerumunan di sekitarnya bertepuk tangan dengan antusias ketika mereka melihat pemandangan ini, seolah-olah lelaki tua itu baru saja melakukan sesuatu yang luar biasa. "Ya, Pak Tua, silakan." Li Dong tersenyum. Orang tua itu juga sangat senang, membuka mulutnya untuk tertawa, tetapi senyumnya ditutupi oleh kerutan yang dalam di wajahnya, dan dia hampir tidak terlihat. Dia menghembuskan napas lagi, dan kemudian dengan keras, kali ini sedikit lebih jauh dari terakhir kali dia melompat. "Ayah." Tepuk tangan pun semakin meriah, tak hanya itu, namun juga diiringi dengan semangat semua orang. "Orang tua, kerja bagus." Petik 2. Menari dengan baik. Kamu bisa melakukannya lebih keras. Petik 2. Tuan, Anda perlu sedikit melebarkan kaki, agar lebih mudah menjaga keseimbangan. Petik 2. Semua orang terinfeksi oleh orang tua, dan banyak gadis bahkan memiliki mata merah.
Ledakan. Orang tua itu melompat ke depan lagi dan berjongkok di sana sambil terengah-engah. Hanya butuh 3 langkah, tetapi kapasitas penyerapan oksigen dari hidungnya tidak cukup, dan dia hanya bisa membuka mulutnya untuk bernafas. Terus melompat. Petik 2. Li Dong terus mendesak. Mendengar ini, lelaki tua itu berhenti dan melompat lagi dengan susah payah. Lagi. Ayo, jangan berhenti. Wajah Li Dong tenang, dan dia mendesak lagi. Dibandingkan dengan penonton lain, dia terlihat sedikit dingin dan kejam. Dibandingkan dengan penampilan lembut sebelumnya, itu seperti 2 orang. Ledakan. Jangan berhenti. Ledakan. Saya tidak tahu berapa lama, atau berapa kali orang tua itu melompat. Kekuatan lemah di tubuhnya telah lama habis, dan alasan mengapa dia bisa bertahan sampai sekarang adalah karena dia merasa telah bertemu dengan orang yang baik. Dia tidak ingin mengecewakan pria baik itu. Orang tua itu masih ingat apa yang dikatakan Li Dong sebelumnya, dan jika dia tidak membiarkannya berhenti, dia akan terus melompat. Dia sangat yakin bahwa dokter yang baik ini pasti tidak akan membohonginya, apalagi mempermainkannya. Jadi dia melompat lagi. Jangan berhenti, ayo, Li Dong berteriak lagi. Namun, kali ini, lelaki tua itu tidak bergerak untuk waktu yang lama. Dia benar-benar tidak bisa melompat lagi. Orang-orang di sekitar sangat khawatir bahwa Li Dong akan melemparkan orang tua itu ke dalam masalah dan hendak berbicara. Tiba-tiba, orang tua itu berteriak keras, menopang tanah dengan kedua tangan dan kaki pada saat yang sama, dan bergegas ke depan. Dengan ganas. Alasan mengapa dia bergegas maju adalah karena dia benar-benar tidak memiliki kekuatan. Anda hanya bisa menggunakan kedua tangan dan kaki secara bersamaan, seperti katak sungguhan, melompat ke depan dengan putus asa. Ledakan. Orang tua itu jatuh ke tanah, kepalanya terasa sangat berat. Dadaku sesak, perutku mual. Muntah. Pria tua itu meletakkan tangannya di tanah dan tiba-tiba muntah. Yang dimuntahkan bukanlah makanan, melainkan benda gelap, lengket, bau. Banyak orang muntah setelah mencium bau ini, dan yang lain menyebar lagi, memegangi hidung mereka. Ketika Li Dong melihat adegan ini, dia tersenyum. Orang tua, masih ada keselamatan. Petik 2. Ayah, apa kabar, apa kabar? Pria muda itu bergegas, berjongkok di sebelah lelaki tua itu, menepuk punggungnya dengan ringan, dengan ekspresi cemas di wajahnya. Dia sepertinya memiliki hidung yang patah, seolah-olah dia tidak mencium bau menjijikkan sama sekali. Orang tua itu terus muntah, muntahan hitam itu menumpuk seperti bukit, pada akhirnya, dia memuntahkan gumpalan darah merah tua. Li Dong tidak berhenti menutupi hidungnya dengan tangannya, dan dia bahkan tidak bisa mengabaikan kematian dari hal semacam ini. Dia berjalan mendekat dan menepuk pundak pemuda itu, tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, ayahmu baik-baik saja." Petik 2. Benar-benar baik-baik saja. Pemuda itu mengangkat kepalanya dan menatap Li Dong dengan terik. Pada saat itulah Li Dong menyadari bahwa mata pemuda itu tidak terlalu tampan, tetapi matanya sangat cerah. Sama seperti bintang-bintang di langit, sangat jarang orang biasa memiliki mata yang begitu cerah. Ya, aku bilang dia akan baik-baik saja jika dia baik-baik saja. Petik 2. Li Dong berkata dengan ekspresi percaya diri, sepertinya dia hampir muntah. Ayo, bantu dia berdiri dan duduk di tempat teduh. Petik 2. Pemuda itu mengangguk, lalu membantu lelaki tua itu berdiri, berjalan ke tempat teduh tidak jauh dari gerbang sekolah dan duduk. "Siapa? Biarkan seseorang mengambil air dan membersihkan tempat ini." Li Dong berteriak pada Yun Shao. Bab 163. Yun Shao tercengang sejenak, lalu berkata kepada para gangster di sekitarnya, "Kalian, cari air dan bersihkan barang-barang itu." Petik 2. Dia tidak berani menolak kata-kata Li Dong. Beberapa gangster tampak enggan, tidak mungkin, benda itu benar-benar bau. Tapi mereka tidak berani menentang perintah Yun Shao dan pergi dengan enggan.
Setelah Yun Sao meneriakkan para gangster untuk menangani muntahannya, lalu berlari. Hari ini dia adalah pembuka mata. Tanpa diduga, ada obat seperti itu, yang benar-benar luar biasa. Pada saat ini, setelah pemuda itu membantu lelaki tua itu duduk, sebuah sapu tangan dikirim oleh kerumunan penonton. Setelah mengucapkan terima kasih, dia mengambil sapu tangan dan menyeka sudut mulutnya. Kemudian seseorang membawakan air, setelah pemuda itu memberi makan dan meminumnya, tubuh lelaki tua itu akhirnya mendapatkan kekuatan dan matanya bisa terbuka. Orang tua, bagaimana perasaanmu sekarang? Apakah kamu lebih baik? Li Dong berjalan mendekat dan bertanya sambil tersenyum. Lelaki tua itu menyentuh perutnya, tidak ada lagi rasa kenyang yang aneh sebelumnya. Meski perut masih terasa sedikit tidak nyaman, namun sudah berkurang terlalu banyak dibandingkan dengan derajat nyeri sebelumnya. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun, dan air mata mengalir di pipi tua dalam tetesan besar. Pria tua itu mencondongkan tubuh ke depan dan jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk, berlutut di depan Li Dong, dan bersujud berat. Bang-bang, setiap saat, sangat sulit. Kepala bersentuhan dengan lantai beton. Kejutan langsung membuat lantai beton berderit, dan rongga mata para penonton yang hadir memerah dan mata mereka lembab. Mereka semua tergerak. Ekspresi Li Dong berubah, dan dia dengan cepat membantu orang tua itu berdiri. Meskipun lelaki tua itu dengan keras kepala tidak mau bangun, bagaimana dia bisa menyingkirkan lengan Li Dong? Ketika Li Dong membantunya duduk lagi, dahinya sudah robek dan berlumuran darah. Ada beberapa pasir halus pada daging compang camping. Orang tua, jangan lakukan itu. Saya seorang dokter. Adalah tugas saya untuk menyelamatkan orang mati dan menyembuhkan yang terluka. Li Dong membujuk. Dia memahami suasana hati lelaki tua itu dengan sangat baik. Kamu orang baik, orang baik. Pria tua itu menangis. Dia benar-benar berterima kasih. Karena Li Dong menyelamatkan hidupnya. Anugerah yang menyelamatkan jiwa sama beratnya dengan Gunung Tai. Tidak apa-apa, kebetulan saja menabraknya. Li Dong tersenyum. Tidak. Petik 2. Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, dalam beberapa tahun terakhir, saya telah meminta banyak dokter, tetapi Anda adalah satu-satunya yang tidak menyukai saya, dan hanya Anda yang bersedia menemui dokter. Anda benar-benar orang yang baik. Tanda seru petik 2. Li Dong menghela nafas dan sedikit mengernyit. Tentu saja dia tahu kenapa. Bab 164. Faktanya, banyak dokter saat ini tidak menyukai pasien, ini bukan hal baru. Di beberapa rumah sakit formal besar, agar tidak mempengaruhi reputasi rumah sakit, bahkan pasien yang sakit kritis pun tidak akan dirawat. Beberapa dokter juga menolak untuk melakukan beberapa operasi yang sulit untuk mendapatkan bonus untuk gelar profesional mereka. Karena sekali operasi gagal, itu akan sangat mengurangi tingkat keberhasilan operasi dokter, yang akan berdampak besar pada promosi dan amplop merah mereka di masa depan. Meskipun Li Dong tidak tahu apa yang dilakukan lelaki tua itu, hanya dengan melihat pakaiannya, tidak sulit untuk melihat bahwa dia adalah orang tingkat rendah di masyarakat yang hidup dengan kuli. Orang-orang seperti itu, seperti koloni semut, tampak tidak penting di masyarakat, biasa-biasa saja, tetapi hidup di mana-mana. Seseorang mengatakan kepada kami bahwa tidak ada perbedaan antara pekerjaan tinggi dan rendah. Ini hanya orang bodoh. Tanya saja. Apakah petugas kebersihan kota dengan jaminan hidup minimum dan kader terkemuka yang mengendarai mobil mewah memiliki status sosial yang sama? Mustahil. Orang tua ini tidak punya uang, dan memiliki penyakit ini membuatnya penuh dengan bau busuk. Bagi banyak dokter, mereka lebih suka tidak mendapatkan uangnya daripada berurusan dengan pasien seperti itu. Dari sudut pandang dokter, mereka dapat berpikir dan melakukannya. Jika pasien meninggal, mereka dapat merawat pasien berikutnya. Mereka memiliki hak untuk memilih. Namun, sebagai pasien yang tidak punya uang, tidak punya tenaga, dan tubuhnya bau, tidak berhak memilih dokter.
Dia hanya bisa ditendang dan ditendang oleh dokter seperti bola. Akhirnya kondisinya semakin memburuk, tetapi tidak ada dokter yang mau menerimanya. Dan siapa yang bisa memahami perasaan mereka? Dalam hal ini, pasien tidak dapat melakukan apa-apa selain menunggu kematian. Orang tua, kamu tidak bisa makan apapun tanpa pandang bulu di masa depan. Li Dong menghela nafas. Tentu saja dia bisa melihat bahwa alasan mengapa kondisi lelaki tua ini begitu serius disebabkan oleh makan sembarangan, yang menyebabkan keracunan makanan. Penyakit ini awalnya tidak serius, mungkin hanya pusing dan kehilangan nafsu makan. Jadi orang tua itu tidak menganggapnya serius. Namun seiring berjalannya waktu, racun di tubuhnya menjadi semakin serius, dan akhirnya menyerang seluruh tubuh, merusak usus dan perut. Kemacetan dan racun di usus dan perut tidak bisa keluar, sehingga membentuk gumpalan di perut. Begitu endokrin seseorang tidak seimbang, jerawat dan jerawat mudah tumbuh di wajah, racun dalam tubuh lelaki tua ini tidak bisa dikeluarkan, sehingga banyak luka besar dan kecil di tubuhnya. Ketika Li Dong merawatnya barusan, dia menggunakan pijatan titik akupuntur untuk merangsang usus dan perutnya, menyebabkan ususnya bergerak dengan keras, dan kemudian menggunakan Tai Shenzhen untuk langkah stimulasi dan perawatan selanjutnya, untuk mencegah roh jahatnya masuk tubuh. Lemparkan orang tua ini menjadi kentut. Karena bertahun-tahun sakit, tubuh orang tua terlalu lemah dan terlalu lemah. Tanpa mesin udara untuk membantunya memuluskan, dia tidak bisa membiarkannya melakukan lompatan kodok barusan. Kemudian, Li Dong memintanya untuk melakukan lompatan kodok lagi, hanya untuk membuatnya memuntahkan semua yang ada di perutnya. Jika metode ini tidak bisa membuatnya muntah, maka dia hanya bisa melakukan operasi. Tetapi risiko semacam itu terlalu besar, dan tubuh lelaki tua itu tidak bisa menanggungnya. Untungnya, itu berhasil. Oh, saya hanya ingin menghemat uang. Terkadang saya tidak ingin membeli makanan, jadi saya hanya mengambil sesuatu di tempat sampah untuk dimakan. Petik 2. Orang tua itu menghela nafas dan berkata, saya pikir orang lain bisa makan, dan saya juga bisa makan. Saya tidak menyangka ada yang tidak beres. Petik 2. Tidak apa-apa, perhatikan saja nanti. Li Dong menghibur. Dia berbalik untuk melihat pemuda itu lagi. Sekarang semua racun di tubuh ayahmu telah keluar, tetapi luka tebal di punggungnya masih perlu diobati. Apalagi tubuhnya terlalu lemah dan perlu dirawat dengan baik, setidaknya 3. Itu akan dapat pulih sepenuhnya pada akhir bulan. Pemuda itu mengangguk. Dia juga tahu bahwa sakit punggung perlu diobati, tetapi mereka tidak punya uang sekarang. Itu akan membutuhkan biaya pengobatan yang besar. Dia bisa pergi bekerja, memindahkan batu bata, dan menggunakan uang yang dia peroleh untuk membantu orang tua menjaga kesehatan mereka. Tapi untuk biaya pengobatan, dia putus asa memikirkannya. Bab 165. Ketika Li Dong melihat penampilan pemuda itu, dia langsung mengerti kesulitannya. Yah, saya akan meresepkan 2 resep untuk Anda. Anda mengikuti resep untuk mendapatkan obat, 1 untuk penggunaan luar dan yang lainnya untuk penggunaan internal. Untuk pemakaian luar, Anda rebus 1 pasang sehari, lalu bersihkan lukanya dengan sup obat, dan sembuhkan dia dalam waktu setengah bulan. Petik 2. Jika Anda mengambilnya secara internal, Anda menggorengnya sekali sehari dan memberinya makan 3 kali sehari. Sementara Li Dong sedang berbicara, dia meminta orang untuk menemukan kertas dan pena. Ini adalah pintu masuk universitas. Ada pena dan kertas di bilik keamanan. Setelah Li Dong meminta orang untuk menemukannya, dia segera mulai menulis resep. Tulisan tangannya sangat indah, kuat dan tidak terkendali, yang membuat orang merasa luar biasa. Setelah menulis resep, Li Dong menatap Scar, apakah kamu punya uang tunai? Dia hanya memiliki beberapa dolar, dan dia baru saja membeli air dan menemukannya kembali. Uang kecil ini tidak cukup. Scar mengangguk, dan mengambil 700 yuan dari sakunya. Pada hari kerja,
Selain pergi bertarung dengan Li Dong, dia berlatih di tempat pelatihan di belakang perusahaan tanpa banyak uang. Ratusan dolar ini masih ada di tubuh jika Anda perlu membeli sesuatu. Aku punya 300 lagi di sini, kata Lin Yurou. Dia mengeluarkan 300 dari sakunya. Lin Yurou biasanya membayar barang dengan ponselnya, dan dia juga tidak punya banyak uang. Kenyataannya, di masyarakat sekarang ini, orang jarang membawa uang tunai ketika pergi keluar, mereka menggunakan ponsel untuk membeli sesuatu. Apakah kamu punya uang tunai? Li Dong memandang Yun Sao. Sao Yun terkejut, lalu berbalik dan berteriak pada sekelompok bajingan di bawah tangannya. Aku mendengarmu, mereka yang memiliki uang, bawa mereka keluar. Tiba-tiba, para bajingan itu dengan cepat mulai menarik uang dari saku mereka. Setelah beberapa saat, Li Dong memegang banyak uang kertas di tangannya. Tampaknya menjadi ribuan dolar. Selain para gangster tersebut, para mahasiswa yang menjadi penonton juga spontan mengeluarkan uangnya. Mereka mungkin hanya pengamat, tetapi kebaikan tidak memiliki batas. Tapi Li Dong tidak mau. Menurut pendapatnya, para siswa ini masih menggunakan uang keluarga, dan mereka semua digunakan untuk biaya hidup. Tidak perlu menggunakan uang mereka. Meskipun mereka baik hati. Setelah Li Dong menghitung uang di tangannya, dia meminta Lin Yurou untuk mentransfernya kembali ke Yun Sao dengan ponselnya. Untuk ribuan dolar, Li Dong tidak ingin berhutang pada orang lain. Yun Sao dengan cepat menolaknya, tetapi Li Dong bersikeras bahwa penolakannya tidak berguna, jadi dia harus menerimanya. Akhirnya, Li Dong menyerahkan uang di tangannya kepada pemuda itu, biayanya sekitar 1.000 yuan untuk membeli obat Cina. Ada 2 tonik dalam resep yang tidak murah. Sisa uangnya akan membeli sesuatu yang enak untuk orang tua. Laki-laki, isi kembali tubuhmu. Petik 2. Orang tua itu melambaikan tangannya dengan cepat, ini tidak baik, ini tidak baik. Kami tidak membayar Anda sebagai biaya pengobatan, bagaimana kami masih bisa mengumpulkan uang Anda? Tidak apa-apa, itu sedikit dari hatiku. Petik 2. Li Dong tersenyum. Beberapa ribu yuan hanya gerimis baginya. Dia tidak memberi terlalu banyak, karena pihak lain pasti tidak akan menerima terlalu banyak. Paman, terimalah, dan makan lebih banyak tonik yang baik untuk tubuhmu. Lin Yurou membujuk. Paman, kakak laki-lakiku tidak membutuhkan uang ini. Jangan khawatir. Petik 2. Scar juga berkata, kamu hanya perlu merawat penyakitnya. Kakak tertuaku adalah seorang dokter jenius. Kamu harus minum obat seperti yang dia katakan, dan kamu akan baik-baik saja. Petik 2. Terima kasih, terima kasih. Orang tua itu akan berlutut lagi dan ditekan oleh Li Dong. Ambil. Petik 2. Li Dong menyerahkan uang itu kepada pemuda itu. Namun, pemuda itu tidak menerima uang dari Li Dong. Saya tidak bisa meminta uang ini. Pemuda itu menggelengkan kepalanya. Bab 166. Li Dong mengerutkan kening, ini adalah sesuatu dari hatiku, tidakkah kamu ingin orang tua itu segera sembuh? Pemuda itu terdiam. Perlakukan saja seperti yang aku pinjamkan padamu. Petik 2. Li Dong tahu apa yang dia pikirkan, dan membujuknya, setelah kamu menghasilkan uang di masa depan, itu akan sama jika kamu mengembalikannya kepadaku. Petik 2. Setelah hening sejenak, pemuda itu mengangguk, oke, saya akan membayarnya kembali di masa depan. Petik 2. Melihat matanya yang penuh tekad, Li Dong mengangguk dan menyerahkan uang kepadanya. Pemuda itu mengambilnya dengan cepat dan memasukkan uang itu ke dalam sakunya dengan hati-hati. Lalu di mana kamu tinggal? Tanya pemuda itu lagi. Saya bukan dari ibu kota provinsi. Saya tinggal di Donghai. Jika Anda mencari saya, Anda dapat pergi ke grup Donghai Lin untuk menemukan saya. Petik 2. Li Dong memandangnya, berhenti sejenak, dan kemudian berkata, jika Anda tidak dapat menemukan pekerjaan yang memuaskan, Anda juga dapat pergi ke sana.
Saya dapat memberi Anda tempat tinggal bagi ayah dan anak Anda dan mengatur pekerjaan untuk Anda. Pemuda itu kembali terdiam. Jangan khawatir, kamu bisa memikirkannya. Li Dong tersenyum. Pemuda itu mengangguk, dan kemudian dia berlutut di tanah dengan kakinya, dan membenturkan kepalanya 3 kali ke arah Li Dong. Baru kemudian membantu lelaki tua itu pergi perlahan. Setelah mereka pergi, para siswa di sekitarnya melihat Li Dong terlebih dahulu, dan kemudian bertepuk tangan. Para siswa ini belum meninggalkan masyarakat, dan hati mereka sederhana. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Li Dong menyelamatkan seorang lelaki tua yang sakit parah. Bahkan jika orang tua itu bau, Li Dong tidak peduli sama sekali. Kualitas ini sangat berharga untuk dipelajari dari mereka. Sebagai tanggapan, Li Dong hanya tersenyum pada semua orang, dan kemudian melambaikan tangan mereka untuk bubar. Pada saat ini, pendapat Yun Shao tentang Li Dong berubah drastis. Sebelumnya, dia hanya takut pada Li Dong, tetapi sekarang, dia menjadi kagum. Karena dia berpikir bahwa jika dia digantikan olehnya, dia mungkin tidak akan membantu orang tua seperti itu. Meskipun Li Dong mempermalukannya di Silin Clubhouse, Yun Shao tidak memikirkan balas dendam. Dia juga tidak membenci Li Dong, yang dia benci adalah Wei Shao yang bodoh. Jika bukan karena Wei Shao yang menganiaya Lin Yurou hari itu tidak akan terjadi sama sekali. Sekarang setelah dia melihat adegan di mana Li Dong menyelamatkan orang barusan, dia merasa bahwa orang seperti Li Dong seharusnya tidak mengalami kecelakaan di ibu kota provinsi. Tuan Li. Matanya tertuju pada Li Dong, tepat saat Li Dong dan yang lainnya hendak masuk ke dalam mobil dan pergi, Yun Shao tiba-tiba berteriak. Kamu masih memiliki sesuatu. Li Dong berhenti dan menatapnya. Ada satu hal, saya pikir Anda harus mengetahuinya. Kata Yun Shao. Ada apa? Li Dong sedikit terkejut. Dia membiarkan Lin Yurou masuk ke dalam mobil terlebih dahulu, lalu berjalan menuju Yun Shao. Itu saja. Saya mendapat informasi yang akurat. 3 raksasa tingkat pertama, yang dipimpin oleh keluarga Lu, keluarga Sue, dan keluargamu, telah bersatu. Tetap di ibu kota provinsi. Yun Shao berjalan mendekat dan membisikkan berita yang luar biasa ini. Li Dong tampak tenang dan mengangguk, begitu. Petik 2. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Yun Shao terkejut, dia menemukan bahwa Li Dong tidak bergerak bahkan ketika dia mendengar berita itu. Kamu ingin bertahan hidup. Sudah terlambat untuk meninggalkan ibu kota provinsi sekarang. Sudah terlambat jika kamu terlambat, kata Yun Shao keras. Tidak dibutuhkan. Petik 2. Suara Li Dong terdengar, jika mereka berani datang, aku akan membiarkan mereka bolak-balik. Bab 167. Setelah mengetahui berita dari Yun Shao, Li Dong meminta Scar untuk kembali ke hotel. Awalnya, dia masih berpikir untuk membawa Lin Yurou berkeliling. Tapi sekarang sepertinya itu tidak perlu lagi. Meskipun dia tidak takut dengan apa yang disebut 3 raksasa bergabung, dia tidak takut bahkan jika dia datang ke tuannya. Tapi tidak peduli seberapa kuat dia, pada akhirnya akan ada kecelakaan. Jika Lin Yurou memiliki 3 celana panjang dan 2 celana pendek karena ini, Li Dong tidak akan pernah memaafkan dirinya sendiri dalam kehidupan ini. Jadi lebih aman untuk kembali ke hotel. Setelah kembali ke hotel, Lin Yurou pergi makan siang. Dia tidak memiliki kesempatan untuk istirahat makan siang di perusahaan, sekarang dia akhirnya memiliki kesempatan, dan tentu saja dia tidak akan melepaskannya. Li Dong sedang duduk di sofa, menunggu orang-orang dari ibu kota provinsi datang. Sekitar 1 jam atau lebih. Bekas luka datang mengetuk pintu. Li Dong keluar, menutup pintu, dan bertanya, ini. Scar mengangguk, ya, dikatakan bahwa tuan tertua dari keluarga Lu datang mengunjungi kakak tertua. Petik 2. Simpan di sini, siapapun yang berani menerobos, tidak masalah jika kamu membunuhnya. Li Dong berkata dengan tenang. Ya,
Scar mengangguk kagum. Dia segera memanggil semua saudara dan melindungi kamar Lin Yurou. Dengan efektivitas tempur mereka, selama tidak ada master di tingkat master, tempat ini akan stabil seperti Gunung Tai. Bahkan jika ada master yang kuat, dengan kekuatan mereka, itu sudah cukup untuk bertahan selama beberapa waktu. Ketika saatnya tiba, hubungi saja Li Dong segera, dan Li Dong akan kembali secepat mungkin. Setelah mengatur semuanya, Li Dong turun ke lobi hotel. Begitu dia turun, dia melihat kursi tambahan di tengah lobi, dan seorang pria duduk di kursi itu. Mengenakan pakaian yang indah, dia terlihat sangat muda dan menarik, sekilas dia adalah anak orang kaya. "Anda Tuan Li, kan?" Pemuda itu berdiri dan menyapa Li Dong. "Orang-orang dari keluarga Lu," Li Dong berkata ringan. Bahkan tanpa peringatan Yun Sao, dia menduga bahwa orang kaya di ibu kota provinsi pasti akan datang untuk berurusan dengannya. Lagi pula, apa yang dia lakukan dengan bekas luka tadi malam tidak diragukan lagi adalah deklarasi perang terhadap kekuatan kaya di ibu kota provinsi. Ini adalah tamparan wajah, mereka pasti akan bergerak. Hanya saja Li Dong tidak menyangka akan bergerak begitu cepat. Tampaknya orang-orang di kota provinsi ini tidak kekurangan tuan yang menentukan. "Lu Tianfeng tersayang, saya telah lama mengagumi nama Tuan Li, dan saya di sini untuk mengunjungi hari ini." Pemuda itu mengepalkan tinjunya ke arah Li Dong. Gaya ini terlihat seperti orang di arena kuno. Li Dong hanya tersenyum tipis. Dia baru saja datang ke ibu kota provinsi untuk waktu yang lama. Jika tidak menyapu begitu banyak keluarga tadi malam, diperkirakan di mata keluarga besar ini, dia hanya orang yang tidak dikenal. "Tuan Li, jalan-jalan bersama." Lu Tianfeng tersenyum. Dia menatap Li Dong, cahaya tajam melintas jauh di matanya. Bab 168. Di ibu kota provinsi, keluarga Lu mereka adalah raksasa lini pertama yang sebenarnya, dan mereka memiliki tuan. Keluarga Zhao sebelumnya juga merupakan keluarga kaya lini pertama, tetapi sejak kematian Grandmaster keluarga Zhao Dingyang, keluarga Zhao telah dibagi oleh orang-orang, dan saat ini telah direduksi menjadi keluarga kecil. Tadi malam Li Dong menyapu banyak keluarga dengan bekas luka, banyak dari keluarga itu mengikuti keluarga Lu. Bertunangan dengan Li Dong seperti itu, tidak hanya keluarga itu yang menderita kerugian besar, tetapi keluarga Lu dan dua raksasa lainnya juga menderita kerugian besar. Yang paling penting, mereka merasa telah dipukuli di wajah. Di sini, bagaimanapun, itu adalah ibu kota provinsi dan wilayah mereka. Dan Li Dong, seseorang dari Zhao Sanhe, dari Laut Cina Timur, orang luar, apa haknya untuk membuat masalah di wilayahnya sendiri? Meskipun ada banyak legenda tentang Laut Cina Timur selama periode ini, bahkan ada master yang telah jatuh di Laut Cina Timur. Tapi jadi apa? Bahkan jika Zhao Sanhe bisa membunuh Grandmaster, dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi liar di ibu kota provinsi. Jadi tiga keluarga besar mereka bergabung untuk memobilisasi yang kuat untuk menjaga Li Dong dan yang lainnya di ibu kota provinsi. Atau, rekrut Li Dong dan yang lainnya untuk digunakan sendiri. Jadi ada adegan Lu Tianfeng muncul di sini. "Kalau begitu pergilah." Li Dong mengangguk. Wajahnya tenang, dengan tangan di punggung, dia memimpin keluar dari hotel. Lu Tianfeng terkejut, sedikit menyipitkan matanya, dan mencibir di dalam hatinya. "Berpura-pura, terus berpura-pura. Saya harap Anda tidak berlutut di depan saya memohon belas kasihan nanti." Keduanya meninggalkan hotel dan berjalan di halaman belakang hotel. Tentu saja, Li Dong tidak bisa pergi jauh dengan pihak lain. Bagaimanapun, dia masih harus melindungi Lin Yurou. Sekarang di sini, jika sesuatu terjadi, dia bisa bergegas ke sana sesegera mungkin. Hotel ini menempati area yang sangat luas, dan dekorasinya sangat bagus. Halaman belakang dimodelkan di desa air Jiangnan, dengan paviliun air, koridor 9 jalur, kolam dan bebatuan, memberikan kesan elegan dan halus. Lu Tianfeng tidak mengatakan apa-apa, tetapi berjalan perlahan dengan Li Dong.
Kudengar orang-orang yang dibawa Tuan Li tadi malam semuanya bagus dalam 1:10. Lu Tianfeng tiba-tiba berdiri diam dan menatap Li Dong dengan lekat. Beberapa orang biasa-biasa saja yang tidak layak, kata Li Dong ringan. Meskipun bekas luka telah membuat banyak kemajuan sekarang, di mata Li Dong, mereka jauh dari harapannya. Sebenarnya tidak ada perbedaan antara biasa-biasa saja dan biasa-biasa saja. Saya mendengar bahwa Zhao Sanhe di Laut Cina Timur adalah orang nomor 1, yang penyayang dan benar. Sekarang tampaknya dia benar-benar munafik. Lu Tianfeng tiba-tiba mencibir. Li Dong menatapnya dan mengangkat alisnya. Dia bisa dianggap sebagai orang yang penyayang dan benar. Petik 2. Jika Zhao Sanhe bukan orang yang sentimental dan benar, Li Dong tidak akan membiarkannya mengikutinya. Jika dia benar-benar sentimental dan benar, mengapa tidak datang sendiri, tetapi biarkan kalian datang dan mati? Lu Tianfeng mencibir. Kirim sampai mati. Li Dong terkejut. Bukankah itu? Lu Tianfeng tertawa. Kamu tahu, ini adalah ibu kota provinsi, bukan Laut Cina Timur. Dengan kalian, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa menjadi liar di ibu kota provinsi? Kamu tidak pernah tahu berapa banyak energi yang dimiliki raksasa lini pertama seperti kami. Jika kamu ingin mempertahankanmu, kamu hanya perlu menggerakkan jarimu. Zhao Sanhe juga harus memahami kebenaran ini, tetapi dia masih mengirimmu ke sini. Apa artinya ini? Itu artinya kamu ada di hatinya, itu hanya umpan meriam untuk mati. Petik 2. Apa yang ingin kamu katakan? Li Dong bertanya dengan ringan. Ini sangat sederhana, bawa orang-orang yang kamu bawa dan bergabunglah dengan kami di keluarga Lu. Petik 2. Lu Tianfeng berkata dengan bangga, selama Anda bersedia menyerahkan diri kepada keluarga Lu kami, saya dapat menjamin bahwa apa yang akan Anda dapatkan di masa depan akan beberapa kali lipat di Laut Cina Timur, uang, wanita, semuanya. Petik 2. Apakah kamu memintaku? Li Dong sedikit terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa orang ini benar-benar ingin merekrutnya. Ya. Petik 2. Lu Tianfeng memandang Li Dong dan tiba-tiba menghela nafas. Awalnya, ayah saya dan kepala 2 keluarga lainnya tidak setuju untuk meminta Anda. Ide mereka adalah untuk membunuh Anda semua secara langsung, tapi saya pikir Anda berbakat. Sayang sekali. Untuk mati, aku akhirnya memenangkan kesempatan untukmu. Bab 169. Haha. Petik 2. Li Dong tersenyum tipis, terlihat aneh. Jika ini diketahui oleh orang-orang besar di dunia, Anda pasti harus tertawa terbahak-bahak. Sebuah keluarga kecil berani merekrut Dewa Perang Timur yang bermartabat ini bukan lelucon. Apa yang kamu tertawakan? Pikirku aku berbohong padamu. Lu Tianfeng berkata tidak senang. Pada saat ini, seorang lelaki tua dengan rambut putih dan rambut putih berjalan cepat. Tuan, semuanya sudah diatur. Lu Tianfeng mengangguk. Orang tua itu dengan patuh mundur ke belakang Lu Tianfeng. Meskipun lelaki tua itu tampak luar biasa, dia sama hormatnya dengan seorang pelayan di depan Lu Tianfeng saat ini. Tuan Li, apakah Anda tahu bahwa hidup Anda saat ini hanya di antara pikiran saya? Lu Tianfeng tersenyum tipis, dengan ekspresi percaya diri di wajahnya, seolah-olah segala sesuatu di dunia berada di bawah kendalinya. Saat kata-katanya jatuh, langkah kaki yang keras terdengar dari segala arah. Padat-padat, saya tidak tahu berapa banyak orang di sana. Desir. Sepanjang halaman belakang hotel, pria berjas hitam terungkap. Masing-masing orang ini memiliki nafas yang kuat dan wajah yang garang. Dia memegang berbagai senjata di tangannya, jelas tuan dari keluarga Lu, keluarga Sue, dan keluargamu. Ada total 50 atau 60 orang. Lebih dari 50 master kelas 1. Petik 2. Li Dong berkata dengan jijik, tapi, apakah menurutmu itu tergantung pada mereka? Kekuatan orang-orang ini ada di luar, dan itu tidak masuk akal, bahkan jika mereka dibawa ke Laut Timur, jika mereka tidak bertanggung jawab, Zhao Sanhe tidak akan mampu mengatasi lebih banyak.
tapi ingin mengepung Li Dong seperti fantasi. Bahkan jika ada beberapa master-master lagi, itu tidak mungkin. Tentu saja bukan hanya mereka. Karena saya tahu bahwa Tuan Li dapat memimpin orang untuk mengalahkan kuasa Grandmaster tadi malam, bagaimana mungkin saya tidak menyelidikinya dengan jelas. Lu Tianfeng tersenyum tipis, dan dia bertepuk tangan. Segera, 6 orang berjalan keluar dari bebatuan di halaman belakang. Napas kelima orang ini jauh lebih kuat daripada pria berjas hitam. Masing-masing dari mereka penuh energi dan cepat, dan mereka semua adalah kuasa Grandmaster. 5 kuasa Grandmaster, ditambah Grandmaster di belakangku. Petik 2. Lu Tianfeng dengan samar memperkenalkan, yang di belakangku adalah Tuan Besar keluarga Luku, Hu Su. Kekuatannya lebih kuat daripada Ding yang dari keluarga Zhao sebelumnya, dan 5 master semu ini juga bisa menandingi seorang Grandmaster. Dengan cara ini, aku memiliki 2 master-master di sini. Petik 2. Benarkah? Ekspresi Li Dong tetap tidak berubah. Tentu saja dia sudah melihat bahwa lelaki tua itu adalah master-master. Harus dikatakan bahwa latar belakang keluarga Lu ini memang bagus, dan jarang memiliki kekuatan seperti itu di ibu kota provinsi. Kekuatan semacam ini lebih dari cukup untuk menaklukkan kota kelas 2, tetapi masih tidak bisa menarik perhatian Li Dong. Bab 170. Apa yang terjadi sekarang? Saya tidak tahu apakah Tuan Li, bisakah saya menghentikan Paman Hu dan yang lainnya? Lu Tianfeng memandang Li Dong dan tersenyum tipis. 1 master, 5 calon master, ditambah lebih dari 50 master top. Kekuatan seperti itu, di mata Lu Tianfeng, apalagi orang di depannya, bahkan jika Zhao Sanhe menghadapinya, itu mungkin bukan hal yang bagus. Lu Tianfeng juga percaya bahwa Zhao Sanhe membunuh Tuan Besar yang meninggal di Laut Cina Timur. Tapi tidak peduli seberapa kuat Zhao Sanhe, apakah dia masih bisa menahan pengepungan seorang Grandmaster, 5 kuasa Grandmaster, dan lebih dari 50 master terkemuka. Itu pasti tidak mungkin. Karena Zhao Sanhe tidak mungkin, maka Tuan Li, bawahan Zhao Sanhe, bahkan lebih tidak mungkin. Li Dong tidak berbicara, wajahnya tenang. Apakah ini master yang mereka kirim kali ini? Jika itu adalah master biasa, menghadapi begitu banyak orang kuat, itu mungkin sangat merepotkan. Tapi di mata Li Dong, ini masih sekelompok ayam. Namun, penampilan Li Dong, di mata Lu Tianfeng, adalah ketakutan. Dia tersenyum puas dan berkata sambil tertawa kecil, aku tahu apa tujuanmu kali ini. Tidak lebih dari Zhao Sanhe yang mengirimmu untuk membuka situasi. Ngomong-ngomong, dia akan menguji ibu kota provinsi kita. Dia ingin masuk ibu kota provinsi, kan? Saat dia berkata, Lu Tianfeng menunjukkan ekspresi tajam di wajahnya. Tapi dia salah. Jangan berpikir bahwa jika kamu membunuh 2 tuan, kamu benar-benar memenuhi syarat untuk datang ke ibu kota provinsi untuk membagi wilayah. Jika kamu ingin memasuki ibu kota provinsi, kamu harus bertanya kepada kami. Setelah itu, Lu Tianfeng tampak percaya diri. Semua ini di bawah kendalinya sejak Li Dong baru saja keluar dari hotel, dia telah jatuh ke dalam perangkap sesuai dengan rencananya langkah demi langkah. Dia memang menyukai orang ini sebagai bakat, jadi akan memalukan untuk membunuhnya seperti itu. Tetapi jika pihak lain menolak, maka dia tidak akan kasihan. Bagaimanapun, ini adalah hal-hal sepele dibandingkan dengan perjalanan Zhao Sanhe ke ibu kota provinsi. Keluarga besar ini, tidak mungkin bagi Zhao Sanhe, raptor penyeberangan, untuk mendapatkan pijakan di ibu kota provinsi. Seperti kalimat itu, bagaimana orang bisa mendengkur di sisi sofa? Setelah kita menyingkirkan orang-orang ini, Zhao Sanhe juga harus tahu seberapa kuat keluarga provinsi kita, dan pasti tidak akan datang lagi dalam waktu singkat. Petik 2. Lu Tianfeng berpikir dalam hatinya, ketika saatnya tiba, aku akan menelan semua tanah yang dipukul orang ini tadi malam, dan kekuatan keluarga Luku akan naik ke tingkat berikutnya. Pada saat ini, Li Dong akhirnya berbicara. Bagaimana jika aku bilang tidak? Jika tidak,
Silakan rasakan bagaimana rasanya dikepung oleh tuan-tuan ini, dan lihat apakah Anda baik atau mereka baik, kata Lu Tianfeng dengan wajah dingin. Saat dia berbicara, Li Dong bisa merasakan bahwa mata Grandmaster tua dan 5 kuasa Grandmaster tiba-tiba mengembun. 6 niat membunuh bergegas langsung ke arahnya. Li Dong percaya bahwa selama dia memiliki sedikit tindakan, 6 orang ini akan mengambil tindakan, membidik kepala, hati, dan titik vital lainnya dengan berbagai trik. Hai, Li Dong tiba-tiba menghela nafas sedikit dan menggelengkan kepalanya. Sejujurnya, yang disebut raksasa di provinsimu ini benar-benar mengecewakanku. Sudah lama tidak mendapatkan informasiku. Informasimu, apa kamu? Lu Tianfeng terkejut sejenak, dan kemudian mencibir, jangan katakan itu kamu, bahkan jika Zhao Sanhei ada di sini, apakah menurutmu dia bisa pergi? Tidak heran keluarga besar di utara telah membesarkanmu yang disebut raksasa di selatan sebagai babi. Sekarang, kamu memang bodoh. Li Dong menggelengkan kepalanya. Lancang, ekspresi Lu Tianfeng berubah dan dia berteriak dengan marah, sekarang, aku akan memberimu kesempatan lagi, menyerah atau tidak. Li Dong menatapnya langsung, mengatakan kata demi kata, percayalah, kamu akan menyesali apa yang kamu lakukan sekarang. Segera, kamu akan berlutut di tanah dan memohon belas kasihanku, dan memohon hadiahku, yang dapat menyelamatkanmu dan menyelamatkanmu. Seluruh keluarga terbunuh. Petik 2. Apakah kamu berani keras kepala ketika kamu mati? Karena kamu mencari kematian sendiri, maka kamu akan terpenuhi. Lu Tianfeng tidak bisa lagi menahan amarah di hatinya. Tuan Lu, mari kita datang kepadanya sebentar. 50 master top yang aneh itu tiba-tiba melangkah maju, dan niat membunuh membayangi Li Dong. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.